Kepercayaan perusahaan untuk dapat berkembang lebih baik di tengah-tengah masyarakat yang sejahtera menjadi gagasan awal PT United Tractors dalam menciptakan pembangunan yang berkelanjutan dan mulai berkomitmen pada isu-isu perekonomian, sosial, dan lingkungan. PT United Tractors menyusun program aspirasi keberlanjutan 2030 United Tractors dengan target utama diantaranya mencapai tingkat reduksi emisi gas rumah kaca hingga 30%, reduksi intensitas air yang dikonsumsi pada setiap lini bisnis yang dijalankan, dan pengelolaan limbah padat hingga 62%, serta beberapa target lainnya. Penelitian ini mengamati kinerja dari aktivitas keberlanjutan perusahaan yang mengacu pada data Sustainability Report milik PT United Tractors keluaran tahun 2016 sampai dengan yang terbaru tahun 2022. Seluruh data pada Sustainability Report tahun 2019 ke bawah mencantumkan data intensitas, di mana data aktual variabel dibagi dengan unit produksi, sehingga analisisnya akan terbagi menjadi dua. Variabel pertama yang saya amati adalah GRI 303.5, mengenai total konsumsi air dari seluruh wilayah. Terdapat penurunan yang cukup besar pada data tahun 2020 yang dikarenakan adanya pandemi COVID-19 yang mengakibatkan kegiatan operasional perusahaan menjadi terhambat. Kemudian data terus mengalami kenaikan hingga tahun 2022 dari tahun 2016 menuju ke tahun 2017. Namun terjadi sedikit penurunan pada tahun 2018. Akan tetapi meskipun tingkat konsumsi air terus meningkat, jumlah air yang dilepas oleh perusahaan terus mengalami penurunan. Hal ini dikarenakan pihak perusahaan mulai mendaur proses ulang dan meresirkulasi air untuk digunakan kembali pada. Selanjutnya data emisi GRK pada cakupan 1. Terjadi peningkatan pada data dari tahun 2019 ke tahun 2020. Kemudian penurunan terjadi pada data tahun 2021 yang diperkirakan terjadi karena perusahaan sudah memulai langkah untuk meningkatkan efisiensi penggunaan mesin, sehingga tidak terlalu banyak menimbulkan emisi dalam kegiatan operasionalnya. Namun pada tahun 2022, data kembali mengalami peningkatan yang cukup tinggi. Data intensitas menunjukkan adanya kenaikan dari tahun 2016 menuju tahun 2017. Selanjutnya, perusahaan mencatat terdapat penurunan sebesar 4% dari emisi yang dihasilkan dari pemanfaatan listrik dan solar. Variabel amatan yang terakhir adalah GRI 306 poin kedua, bahwa limbah berbahaya yang berat total limbah perusahaan jauh lebih rendah dari limbah tidak berbahaya, sehingga hal ini menandakan kondisi yang cukup bagus. Data limbah tidak berbahaya pada tahun 2020 mengalami peningkatan cukup besar dari tahun sebelumnya. Akan tetapi terjadi penurunan besar pada tahun 2021 yang dikarenakan pada tahun tersebut perusahaan sudah mulai mengolah limbah padat dan cair serta semakin mengurangi pemakaian plastik. Terjadi kenaikan pada data tahun 2022 namun tidak setinggi data tahun 2020. Pada data limbah berbahaya, penurunan hanya terjadi dari tahun 2019 menuju tahun 2020. Data terus mengalami peningkatan. Dan setelahnya data terus mengalami peningkatan. Intensitas tahun 2016 sampai 2018 limbah berbahaya menunjukkan bahwa jumlah lebih tinggi dari limbah tidak berbahaya. Akan tetapi pada tahun 2018 data limbah berbahaya mengalami. Kesimpulan dari penelitian yang saya lakukan, kinerja perusahaan selama 7 tahun terakhir sudah cukup baik untuk mewujudkan perusahaan sudah mulai melakukan daur ulang air untuk dikonsumsi, meningkatkan efisiensi kinerja perusahaan demi menekan tingkat dan mulai mengolah limbah sehingga tidak banyak yang terbuang dan mengotori lingkungan. Akan tetapi, masih perlu banyak peningkatan target untuk nantinya mencapai target keberlanjutan 2030 United Tractors yang mereka rancang. Selain meningkatkan kinerja keberlanjutan perusahaan, dalam perumusan laporan keberlanjutan juga sebaiknya lebih dilengkapi lagi dan lebih disesuaikan karena masih terdapat beberapa data yang belum terlaporkan atau dilaporkan kurang sesuai dengan aturan pelaporan yang seharusnya. Sekian dari saya, mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kesalahan. Atas